Halo Genrus TP. Ketemu lagi dengan kita di podcast PKB PPK TV. Yap, balik lagi sama saya Tio Adi Sastra dan juga rekan saya Jonathan. Enggak ada. Ini Jonathan apa nih? Jonathan Frizi. Bohong ya. Sama gue lagi Bayu Harjadi Sastro. Hari ini kita mengundang tamu spesial kita yaitu Mas Rian dan Mbak Wiwin. Nah, Bay, bintang tamu kita ini sekarang sosoknya tuh siapa sih sebenarnya, Bay? Jadi sosok gugup. Oke, jadi makanya. Jadi hari ini kita kedatangan Mas Rian dan Mbak Wiwin. Nah, kedua orang ini adalah mungkin gue sebelum gue menjelaskan mereka siapa, kita bisa mundur sedikit ya, bahwa beberapa episode sebelumnya kita pernah mendatangkan Sania dan Rama ya, kita pernah wawancara. Oke, yang paskib ya? Yang paskibra PKB PPK. Dan inilah pelatih yang tidak pernah tergantikan selama kurang lebih berapa tahun? 2008. 2008. Pernah ya? Pernah. Pernah sekali. Pernah sekali diganti. Nggak usah dibahas itu. Ya, Ya. oke. Nggak ada yang mau ganti lagi soalnya. Iya. Yang penggantinya ya kapok lah pokoknya. Anaknya pada error. Ya, jadi ada mereka adalah pelatih paskibra di PKB PPK gitu. Oh, oke. Mas Rian dan Mbak Wiwin. Yes. Oke. Sebelumnya kalau saya kan kayak masih baru nih kenal sama Mas Rian, Mbak Wiwin gitu kan. Mungkin juga teman-teman ada juga yang ya kalau sebagian yang nonton sebagian besar sih mungkin udah pada tahu ya kalau yang ikut dari 2008. Yang ikut paskibra Iya kan, ya. lebih tepatnya paskibra. Kalau yang nggak ikut kan mungkin belum ada, Yes. belum begitu mengenal sosok Mas Rian dan Mbak Wiwin ya kan. Pejuang tanpa tanda jasa. Ternyata sosok yang diomongin Sania dan Rama waktu itu ya ini. Bentuknya gini. Gitu. Nah, boleh diceritain nggak Mas Rian atau Mbak Wiwin sebenarnya kalian itu tuh siapa sih di PKB PPK ini? Oke, betul di PKB PPK siapa gitu. Iya. Mungkin dari Mbak Wiwin kali ya? Iya. Apa ya? Jadi di PKB PPK itu gabung dari rumpun 317. Oh. Aku ini kan sama kita generasi ketiga ya. Iya. Generasi ketiga kalau di 317 itu Eyang Sunardo. Oh. Nah, terus Papa Pujo. Gabung awal-awal sih yang 2008 itu ya emang kan dulu emang sering ikut Papa tuh. Kalau ada rapat-rapat TP atau apa emang aku sering ikut. Terus tahu-tahu mau ngadain 17-an. Ya dari situ ketemu rapat-rapat, terus ketemu anak-anak yang amazing. Dan waktu itu juga cuman kan mau ngadain pengibaran di Monumen Proklamasi. Jadi yang pernah ikut paskib cuman dari TP-nya sendiri cuman saya sama Dimas ada waktu itu. Oke. Yang lainnya belum pernah. Ya, belum pernah. Ya akhirnya di situ kita mulai deh tuh dari 2008 itu. Itu emang keinginan Mbak Win sendiri ikut partisipasi atau emang ditunjuk sama orang tua pada saat itu? Diajak. Oh, diajak. Dan kan emang aku dulu waktu SMA paskib kan. Oh, oke. Nah jadi emang udah Basic ya ayolah. Basic juga karena udah tahu juga kan paskib. Iya. Oh. Nih kalau Mbak Win kita lihat ya, ini fresh banget nih kayak kaum milenial. Boleh mungkin diperkenalkan Mbak, ini kaum sebelah baby boomers. Ini cuma udah berapa tahun dong? Oh, saya kira baby boomers. Ampun. Boleh mau diperkenalin apa perkenalan diri sendiri? Ya kalau saya nggak jauh lah dari yang kali Iya, ya maksudnya gitu ya. gitu. Tua bener. Ya dulu sih kalau pertama ikutan sama kayak Wiwin juga. Cuma kebetulan kalau keluarga saya memang Eyang tuh bukan dari tentara pelajar. Oh, oke. Bukan dari tentara pelajar ya.
kalangan apa rakyat jelata gitu istilahnya. Cuma Ini merendah banget. Gini. Ini nunggu nih, nunggu ininya. Ya awalnya sih dulu alasannya sama kayak Wiwin, saya juga dulu di SMA Paskib juga satu sekolah dulu kan SMA sama Wiwin, ya itu alasan pertamanya emang seneng dengan kegiatan apa untuk kepaskibraan kayak gitu. Itu yang pertama. Ya alasan keduanya ya lebih ke pribadi sih. Ya setengah-setengah modus gitulah gitu. Setengah-setengah modus. Iya. Smooth ya, smooth. Kebetulan dulu Ya. kan sama-sama kerja, terus kebetulan saya kerja juga agak jauh di Tangerang, cuma bisa ketemu tuh weekend doang gitu, Iya, Sabtu weekend Minggu doang. gitu. Terus tiba-tiba pas bulan Maret atau April gitu, pas kayaknya di panitia mulai diobrolin tuh Iya, buat mulai persiapan. rapat-rapat ya. Tahu-tahu Win ngomong, kayaknya selama 5 bulan ke depan bakalan susah nih buat ketemu. Ya dalam hati gue cuma mikir doang sih. Udah ketemu cuma Sabtu Minggu, mau dikurangin lagi apa-apaan belum. Akhirnya mulai deh tuh tanya, emang mau ngapain gitu kan, buat persiapan 17-an. Oh ada apa, dari situ tuh baru tahu ada tentara pelajar. Terus ternyata Wiwin juga keturunan dari tentara pelajar gitu. Terus pas coba tanya-tanya, belum ada pelatih tuh, kayaknya masih kosong. Terus karena baru kan, pikir ya coba deh, ya udah gue yang latih deh gimana gitu. Cuma waktu itu diingetin sih, tapi jangan kaget ya ngeliat anak-anaknya. emang kalau boleh tahu kenapa tuh Mas? Hah? Kalau Ya, boleh tahu kenapa tuh Mas? jujur aja sih ya, begitu pertama datang satu Ini kayak gini. Tapi ini bukan termasuk yang Enggak, saya mengejutkan, bukan. Saya biasa aja. Ada yang Masih mengejutkan. Masih normal, masih agak normal. Normal. Normal layaknya anak basket lah, gitu. Masih normal. Masih berhubungan dengan olahraga fisik lah, masih oke lah. Tapi berdirinya kan. Ya lah. Jadi nggak usah rapat. Jadi nggak usah rapat. kenapa tuh? Basket. Nyangkut. Tipikal anak basket. Dirinya susah banget disuruh rambut kakinya. Yang lebih mengejutkan ya kakaknya. Datang-datang rambut pirang, gitu kan. Oh, Mas Celana- Jati, Mas Jati. Iya, gue lupa tuh celana 3/4 apa sobek apa gimana. Aduh, hari pertama ngeliat mereka di Monumen Proklamasi itu gue bilang, oh pantes lu ngomong kayak gitu. Nyata begini. Terus ada satu lagi, member lagi tuh, Dio namanya dari Trip ya. Trip, nggak salah. Trip. Wah itu udah datang paling belakangan, celana cuma sedenggul, gondrong gitu Kagak kan. mandi. Kagak mandi. Itu tahu banget enggak Mas, Dia ngomong karena kan pagi, karena kan jawab pagi kita latihannya. ampun. Gue gak sempet mandi nih. Itu sih ya awalnya itulah ada tujuan pribadi modus, tapi akhirnya lama-lama gabung gitu. Ternyata apa ya di sini kekeluarganya enak gitu kan, terus lanjut aja gitu, ngalir aja sampai sekarang. Oke. Nah, ini kalau tadi bilang modus, ini memang waktu mulai melatih tuh sedang mendekati atau gimana maksudnya nih? Kok bingung pasti orang tuh kok modus ini maksudnya gimana nih? Iya. Ya, Lagi deketin atau gimana? Tahap-tahap akhir lah dari Oh. tahap-tahap akhir dari rencana meresmikan gitu Oke. kan. Dari cinta bersemi di PKB-PPK ini. Sampai akhirnya menikah dan punya anak berapa, Mas? 4. 4. Waduh. Waduh. KB. Keluarga besar. Kaget dia. Bisa. Tapi berarti Mas Rian Bawin ini termasuk panutan juga ya? Oh iya. Iya kan? Maksudnya dengan hubungannya mereka tetap bisa profesional untuk ngelatih gitu kan. Walaupun mungkin beban mentalnya lebih berat ya, Bay. Iya. Ngadepin lu gitu kan. Sebenarnya lebih berat beban mentalnya kalau gua ngelatih terus tiba-tiba dikritik sama Wiwin sih. Oh iya. Pernah Mas? Oh sering. Jangan salah, kalian kan nggak tahu aja. Nah, dikritiknya tentang apa? Iya gitu. Wah, dikritik apa? Ya banyak ya, kayak misalnya gue ngerasa ini anak udah oke gitu, tapi dari Wiwin ngeliatnya ini anak belum gitu. Dia punya sudut pandang karena kan apalagi akhir-akhir ini gini ya, gue yang latih di dekat anak-anak, terus Wiwin kan kebanyakan biasanya duduk sama om tantenya gitu. Jadi sudut pandangnya lebih luas. Oke, gitu. helikopter Lebih view lah luas, ya. Lebih luas dari jauh gitu kan, dari view-nya penonton kalau pas upacara. Jadi gue tuh ngebenerin yang detail, Wiwin ngeliat secara keseluruhan gitu, jadi kelihatan. Terus ya biasalah, gue punya kebiasaan ngomong tuh panjang. Itu udah paling sering dia dikritik tuh. Panjangan gak kelar-kelar gitu. Itu dari jauh udah kode tuh gitu. Senang pidato tuh aja. Ya, tapi kalau pas Kibra sendiri dari kapan tuh?
Mas Rian dan Mbak Wiwin? Dari SMA. Dari SMA, Oh, gue dari pantes. 97. Dari 97. 97. Oh iya. Nggak usah dihitung umur gue. Nggak, Nggak nggak. usah diperjelas. Saya malah ngitung umur saya baru 2 tahun. Wrestle akhirnya 95 kan. Iya 2 tahun lah. Tua juga ya. Ujung-ujungnya. Tetap ujung-ujungnya. Oh dari SMA. Enggak beda SMA. Satu SMA, Satu satu SMA, tapi senior aku junior. Di SMA? Di SMA 2 Depok. 2 Depok. 2 Depok. Oh. Wow. Berarti udah bareng dari SMA ya Mas? Dari orang dari SMA. Udah berseminya dari SMA tuh? Enggak. Oh enggak. Kompak lagi. Gimana ceritanya tuh? Enggak. Oh, dari SMA ya? Enggak. Jadi dari SMA bareng sampai kuliah terus sampai akhirnya tahu kegiatan di Enggak, kuliah juga bisa. Kuliah gue kan ke apa? Jepang Gue dia. ke Jepang gitu. Wiwin di Wah. sini. Kuliah di Kuliah di Jepang? Jepang, Di di mana? daerah Tokyo lah. Di, Mana? nama kampusnya tuh Nakano School of Business. ambil? Ambil, enggak ngambil apa-apa gue. Iya, gue udah merasa gue salah ngomong. Pas ditembak bener. Baru benerin nih. Gue pulang ke Indonesia dengan selamat, gue nggak ngambil apa-apa main di Jepang. jurusan. Jurusannya apa? Jurusannya Business Management. Business Management. Di Jepang. Di Jepang itu bisa ke Jepang biaya sendiri atau beasiswa? Ada dapat beasiswa. Oh. Jadi pelatihnya nggak orang sembarang, Bro. Iya. Bener. Berprestasi baik itu akademis maupun di luar non akademisnya juga. Apa jumlah anak maksud lo gitu? Itu juga sih banyak banget tuh. Harus gede, cila. Satu lagi bisa tim basket. Pelatihan tempat gua semua. Oh gitu. Tapi beasiswanya dari Paskib atau enggak Mas? Maksudnya apa tes? Enggak. Beasiswanya dari ini. Kalau di sana bilangnya beasiswa Monbusho, itu sama aja kayak Kemendikbudnya di Jepang lah. Gitu. Oh, Jadi oke. emang dari program pemerintah sana gitu buat lulusan-lulusan SMA. Oke. Nah, sebentar deh. Kalau kuliahnya di Jepang, sedangkan lu kan satu SMA nih. Tadi juga bilang kalau waktu SMA belum ada strum-strumnya. Iya. Terus kan kuliah kan berarti kan nggak ketemu. Nah, terus bisa sampai Ketemu lagi. Klik tuh gimana ketemu di mana? Iya. Ya namanya jodoh mau gimana? Iya sih. Ya enggak sih ya. Sebenarnya lepas dari SMA tuh kadang masih suka Email-emailan. email Wih, pas sih. ya, Belum ada handphone. Belum ada handphone kan? Oke, belum ada WhatsApp ya. Belum ada WhatsApp. Masih email. Nokia ya, handphone Nokia. Tulisnya di subjek dong, berarti itu kangen-kangenan. masih zaman MIRC. Enggak ada, belum. Kita juga belum. MIRC Kuliah juga ya? belum ada. Kuliah belum, kuliah tuh masih email-emailan ya, masih email-emailan. seminggu Emailnya juga sekali, cuman gitu. ngabarin, kan masih aktif di sekolah, paskib sekolah, ngabarin aku paskib sekolah lagi ini nih, gitu doang. Oh iya di junior ya, beda Iya. beda berapa angkatan tuh? Satu doang. Setahun. Oh, Oke. berarti Mas Rian pas lulus SMA langsung ke Jepang. Setahun berikutnya. Setahun berikutnya. Oh, oke. Wah, itu berarti mulai dekatnya ya Setelah Pas balik pulang. lagi. Balik. Setelah balik lagi. Oke, wah, hahaha. Udah sekarang sudah punya anak 4. Bagus juga ceritanya ya. Ya, bagi teman-teman yang punya orang yang dideketin pada zaman sekolah, punya niat lah untuk kedepannya Akan seperti apa? ya jangan cuma pacaran doang. Iya, ya. bener. Kayak gini pacarannya sehat nih. Karena di tengah terik mataharimu loh, nanti baru berbaris pacaran. Gimana? Modusnya aja sampai ke mental. Iya. Ini kalau kagak kuat-kuat banget, sedih, mundur pasti. Iya. Salut. Walaupun begini. Walaupun begini. Tapi mentalnya Benar. Gitu. Berarti kalau dari Mbak Win berarti kan ketemu lagi nih sama Mas Rian. Terus proses dengan modus-modusannya Mas Rian jadi pelatih paskib gitu kan. Maksudnya setelah itu berkegiatan bareng terus tuh. Berdua pas setelah ngelatih paskib di TP. Ya kita ngelatih bareng aja. Oh, Kan tapi emang cuman waktu udah kerja kan ketemunya cuman Sabtu Minggu aja. Dia di Tangerang di mes kan. Pulang seminggu sekali, ya pas ngelatih gitu aja. Oh di Emang mes.
kebetulan juga kan setelah upacara tahun 2008 itu setelahnya tuh kita sering ngumpul ya, Iya. masih sering ngumpul. Nah 2008 tuh berlanjut gitu, sering ngumpul-ngumpul, nggak jelas lah mau ngapain aja gitu kan, numpain minuman di Starbucks, ya. Ngumpul berapa orang beli minuman satu doang terus tumpahin lagi kan, bikin Anak muda berjaman itu kali kayak gitu semua ya. Apalagi Saya usia bingung kuliah. aneh kayak gitu. Aneh gitu loh. Aneh kayak gitu, Umur-umur gitu. Berarti minimal udah kuliah udah gitu. Iya. ya kan? Sampai tahun baruan gitu kan, Oh iya, nginep di rumah iya, bulan iya, gitu. Sampai terus nyiapin buat apa? Buat upacara tahun 2009 gitu. Terus karena mikir yang bisa paskib cuma gue, Wewin sama Dimas bertiga, ya udahlah, yang lain sekalian aja jadi pelatih gitu kan. Gaya-gayaan, persiapan untuk jadi pelatih gitu kan, salah satu tuh kalau yang sekarang nonton nih anak 2008 lu inget lo waktu di lapangan basket tuh dilatih ngomong satu-satu di depan kayak apaan tahu ngomongnya. Anak-anak 2008 tuh, pas kibranya tuh. Ya, itu berlanjut terus, jadi emang jadinya bareng terus gitu ya, nggak Emang cuma kita gue sama bareng Win tapi semua teman-teman angkatan 2008. Nah terus lanjut upacara 2009, pas di tengah persiapan awal Agustus sih lamaran terus 2 bulan setelah 17-an nikah. Jadi emang dari 2008 kita punya acara sampai pernikahan gue berdua ya lanjut terus gitu. TP ada di situ terus secara nggak langsung. Di kisah percintaannya ya. Aku penasaran sebenarnya. Ada ancaman nggak dari orang tuanya Mbak Wiwin? Kalau kamu nggak mau ikut ngelatih, mendingan nggak usah sama anak saya. Pernah nggak ya? Gue juga nggak tahu. Gue sih mikir gitu, gue mikir ada nggak ya gitu? Enggak sih, enggak. Parents power Kayak lah. gitu sih, enggak sih. Enggak Ya, itu ya? emang hobi juga gitu kan, hobi gue pribadi juga. Terus ya begitu masuk ke situ ketemu sama teman-teman ya nemuin tantangan baru aja sih. Karena beda banget. Jujur ngelatih di TP itu tantangannya beda banget gitu. Bedanya tuh ya dari teman-teman semuanya ada kita semua mulai dari nol gitu kan. Udah gitu kebanyakan tuh belum pada kenal sebelumnya. Baru ketemu mungkin di bulan April gitu kan. Terus kita cuma bisa latihan seminggu sekali. Hitung-hitungan seingat gue sih antara 15 sampai 17 kali pertemuan gitu. Dan itu untuk jadi petugas paskibra di upacara sebesar 17-an yang Iya, disaksiin sama eyang-eyang dengan halayak umum gitu, dengan segitu banyak orang, itu luar biasa sebenarnya Dengan tekanannya. 17 kali latihan Dengan yang cuma 17 kali latihan dari orangnya nol. nol pengetahuan Gitu. tentang paskibnya. Oh normalnya harusnya lebih lama latihannya ya. Untuk yang paskibra biasa aja, biasanya dia ada TC kan, ada training centernya sendiri. Ada tiap hari latihan gitu. Kalau ini kita seminggu sekali. Paskibra di sekolah aja kalau buat upacara hari besar nih, yang lu udah latihan tiap minggu, terus setiap hari ketemu dong karena masih satu sekolah, udah saling kenal satu sama lain, tiap seminggu sekali latihan. Sebelum upacara itu biasanya seminggu 2 minggu sebelumnya tuh lu latihan tiap hari. Training center tuh kalau di sekolah gue dulu. Kalau lu bandingin sama Istana Negara itu anak-anak paskib yang udah ikutan 1 tahun, dipilih diseleksi dari masing-masing wilayah, dari tingkat kota, provinsi, kemudian naik ke tingkat nasional, terus lu di training center lagi. Iya sih. Gitu. Jadi ya pressure-nya di situ gitu. Gimana caranya anak-anak yang ya mungkin ada yang pernah ikut paskib, ada yang benar-benar dari nol. Nah, kalau anak-anak di paskibraka gitu misalnya, ya mereka yang ngacungin diri kan. Gue mau ikut. Ya sampai bela-belain lah istilahnya ikut seleksi segala macam. Di sini yang disuruh orang tua. Apa kemarin kata yang waktu Dibohong-bohongin, ada yang dibohong-bohongin. sesinya Sania kemarin siapa yang curhat dibohongin orang tua gitu kan? Iya si Sania. Sania sama Rama. Sama Rama. Iya. Iya kan? Nah 2008 tuh banyak juga tuh Ada yang yang- dibohongin tuh. Ada yang cerita katanya yang ikut cakep-cakep gitu kan. Oh iya, kayak tahu tuh kalau yang itu tuh. Nonton dong. Adanya Wiwin dijanjiin beli HP coba. Macem-macem alasannya. Lu gimana caranya ngeramu yang kayak gitu buat kompak di lapangan. Nah, itu seru banget sih, seru banget. Iya. Asli. Itu yang serunya. Bikin beda ya, Bikin maksud- beda. Dalam pandangan pelatih ini kok nggak biasanya nih kayak gini Yang gitu. biasanya. Plus satu lagi, jangan lupa latihannya ditonton sama orang tuanya. Iya. Ada orang tuanya di situ. Ada orang tuanya di situ. Ya karena kan Ya kekeluargaan gitu. membernya juga kan masih sekolah, ada yang sekolah, ada yang
Jadi emang masih di bawah orang tua semua yang belum bisa mandiri datang sendiri gitu ke situ. Iya bener sih. Ya kan? Itu pressure-nya sebagai pelatih gimana tuh, Mas? Ya, Maksudnya kan, Ya, maksudnya ya kan mau kalau nggak mau. misalkan di luar bukan untuk kegiatan yang TP yang basic, memang mereka untuk paskib gitu kan, pasti kan pelatih keras juga nggak masalah gitu kan. Nah kalau di situ ngakalinnya istilahnya untuk bikin menggembleng mereka lah. Ya, Iya, yang gimana? pastinya sih ada fasenya ya. Semua tuh ada fasenya. Kayak kita mulai dari April sampai Agustus, rata-rata di bulan April mungkin sampai Mei itu kita suka bilangnya fase perkenalan. Fase perkenalan. Di bulan Juni kita masuk, nah itu baru kita mulai fase buat ngompakin mereka gitu, supaya gimana caranya lebih dekat, lebih ada engagementnya gitu, lebih ada ikatannya satu sama lain, lebih saling kenal gitu. Di fase bulan Juli itu waktunya buat kita gimana caranya menyadarkan mereka bahwa emang tugas ini penting. Tugas ini penting, terus gimana caranya mereka tuh ngerasa milikin tugas ini dan mereka ngerasa gue pengen tampil bagus. Bukan terpaksa Bukan gitu. terpaksa dari diri mereka sendiri. Dari Gue diri pengen mereka sendiri. hasilnya bagus. Gue pengenin apapun alasannya gitu. Mau itu takut malu, mau itu takut gimana, apapun alasannya, penting mereka udah punya mindset gue harus tugas dengan baik gitu. Itu fase di bulan Juli. Kalau itu berhasil semua sampai bulan Juli, di Agustus itu pada dasarnya tinggal kita pemolesan aja. Iya. Gitu. Wow. Jadi memang kalau lihat dari ceritanya Mas Rian nih banyak banget tahapannya. Artinya yang perlu disiapin bukan cuma teknik yo. Iya. Mental, terus juga ilmu psikologi juga harus mengerti. Jadi kita sepakat kayaknya Mas Rian nggak akan diganti sampai Mas Rian nemuin sendiri penerusnya. Mas Rian nunjuk. Iya, iya, iya. Ini, udah, baru diganti. Ini cocok. Iya, karena dia yang tahu dengan karakter seperti apa. Bener. Tapi nggak juga sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, khususnya berapa ya, 3-4 tahun terakhir ya, 3-4 tahun terakhir ini gue sama itu udah ngerasa lumayan lega. Lumayan lega. Gitu. Karena gue ngerasa teman-teman yang Gabung yang apalagi yang ikut paskib mungkin ya kayak lo dari 2008, ada yang dari 2009, 2010 gitu ya, dan beberapa tahun terakhir ini juga udah mulai bisa ngegantiin gitu. Tinggal kepercayaan itu lebih diberikan aja gitu ke teman-teman. Kesempatannya dikasih gitu ya Mas Betul. ya. Tapi mungkin ya sebenarnya kalau dulu lebih sering kayak kelihatan gue sama Win kayak gitu kan. Tapi padahal nggak juga gitu. Kita juga banyak dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Yang udah lebih dulu terjun gitu. Tapi memang nggak bisa disamakan mereka yang udah lama di paskib, punya basic paskib dari awal, terus dengan teman-teman yang ikut di sini, terus dipaksakan kalau harus melatih dengan gaya paskibra yang sama, itu nggak bisa. Gitu. Mental. Makanya mental dan Karena kita sendiri kan suka rela nyambung. di sini. Iya Kalau sih, kita pakai gaya paskib yang kayak di sekolah yang bener-bener ya. Iya. Tinggal aktif dan Satu. karena udah nggak mau lagi. Tapi pernah nggak sih Mbak, Mas, sepanjang pengalaman ngelatih nih di paskib yang ini TP, ada nggak pesan-pesan dari orang tua, Mas, Mbak jangan terlalu keras ya sama anak saya gitu, kayak hal-hal unik dari orang tuanya gitu, ada nggak sih? ada. Tapi kadang malah ada sebaliknya. Iya, sebaliknya. Oh gitu. Malah minta dikerasin. Heeh. Malah minta biar tambah disiplin gitu Mas. Iya. Wah, keren. Iya. Mas, kayaknya perlu lebih ditegasin lagi gitu. Tapi bukan buat anaknya sendiri. Buat semua Buat maksudnya. semua, Buat semua. gitu. Karena ngerasa Karena kayaknya ngerasa- udah waktunya udah dekat, tapi ini belum, kayaknya kok belum gregetnya kelihatan gitu. Jadi seolah-olah sense of emergency-nya tuh belum ada gitu ya, masih Betul. nyantai kadang gitu kali ya. Tuh. Nah, ngelatih dari 2008, 2009 seterusnya dengan jeda waktu mungkin ada satu kali nggak melatih ya, sempet ya. Pasti banyak banget cerita yang udah pernah didapat. Iya. Terus juga yakin juga setiap tahun punya cerita masing-masing. Nah, cuma pengen tahu aja, punya berapa cerita menarik sepanjang melatih di PKB? Punya berapa? Ada berapa? Mungkin kita bisa urutin tiga besar lah. Tiga besar pengalaman terunik atau yang paling terkenang gitu. Dari kurun waktu berapa Kan tahun banyak itu nih. dia? Kalau kita ngomongin semua kayaknya Iya, makanya setiap tahun iya. pasti ada. Mungkin ada 3 yang paling diinget. Siapa dulu? Iya. Mas Rian dulu. Oke, ladies first. Ladies first kali ya. Ladies first ya. Iya, ladies first. Mbak Win. Apa ya? Yang paling inget banget yang 2008. Itu yang habis kita aksi damai apa ya?
Oh iya, yang di Indosat ya. Nah itu kan di situ kita langsung lanjut ke proklamasi tuh, latihan sempat latihan unjuk sekali, dan saat itu juga ada yang dari TP 217 kalau nggak salah, habis pulang dari pertemuan Solo itu apa? Iya. Pertempuran Solo Iya, ya. pertempuran Solo pulang. Akhirnya banyak tuh kan generasi Gen 3-nya yang masih anak-anak muda-mudanya tuh pada nonton di pinggir lapangan tuh. Kita latihan lah tuh, kita simulasi manuver dari awal, bener-bener kayak pengibaran, pas pengibaran nanti di 17-an ya. Dari awal sampai ngibar sampai tempat tiang bendera, ngibarin, pulang tuh dari awal semua. Nah di situ banyak banget yang apa sih kesalahan gitu ya. Tiba-tiba salah fatal lah. Salah fatal lah. Ini setelah melewati beberapa kali latihan itu Sudah, berarti ya. itu kan pertempuran Solo tuh kan masa-masa yang Iya, belum mepet Agustus kok. Agustus kan, udah deket-deket Agustus tuh kan. Tanggal 5 Agustus kalau nggak salah Iya, ya. 5 Agustus. Kita tuh belum tinggal berapa lagi, tapi kok belum nemu gitu loh. Benernya kita gitu, satunya kita gitu, belum nemu tuh. Bagusnya pas di situ itu momennya. Ternyata di situ ya. Jadi hancur semua tuh Mbak. Iya. Iya. Gimana Mas? Ya itu seru banget sih hari itu ya. Hari itu seru banget asli, karena yang tadi dibilang tahun 2008 tuh awalnya juga kita juga shock ngeliat, gue pribadi shock gitu ngeliat member-membernya. Nah terus tapi kelebihan di 2008 itu anak-anaknya kompak. Iya. Ya mungkin karena Ngeleburnya cepet banget. Ya mungkin salah satunya karena kita dari bertiga belas, ya minimal 4 orang ada keluarga lu kan, lu sama saudara-saudara lu gitu. Terus Wiwin juga ada adiknya gitu. Jadi relatif ngeleburnya tuh cepet banget. Cuma sense of belongingnya terhadap upacaranya itu belum terlalu. Waktu itu. Datang telat, masih cuek dan segala macamnya itu belum terlalu. Itu gara-gara satu kejadian hari itu. Salah fatal disorakin sama anak-anak 217 yang rame banget. Rame banget nyorakinnya. Kompor semua gitu kan. Anak yang waktu itu datang. itu rumpun kita ngumpul di situ pada nontonin. Iya. Dari awal mau manuver, wah Bayu Jati gitu kan. Waduh itu. Salah. Gue sambil jalan juga, waduh, wah lumayan nih gitu kan, buat tes mental. Tes mental kan sekalian. Iya benar. Begitu hancur parah, nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung aja kepikiran dapet ide. Karena anak pada saat setelah sekali manuver tuh minta ulang lagi kan. Nah, Udah. Kan karena salah tuh, mau Karena betulin, salah. lagi dong mas. Lagi, Mas. Biar bener. Gua Mau cut di betulin. situ. Nggak, udah kita selesai sini aja pulang. Entah kenapa tiba-tiba dapet ide aja gitu kayak gitu. Sorry. Ingat ya tanggal 17 itu kita cuma punya kesempatan 1 kali. Gitu. Jadi mendingan lu pikirin kesalahan hari ini kenapa, kita lihat lagi besok. Kebetulan besoknya kita memang rencana latihan lagi. Dan di situ mulai hari berikutnya tuh, terus kali-kali itu latihan on time, disuruh nggak pakai lelet, gitu kan. Salah mau push up langsung turun. Iya. Nggak pakai lama, beneran. Tadinya ya mas, ya gitu. Tadinya kalau disuruh push up atau apa tuh panjang banget komentarnya gitu kan. Itu begitu udah situ udah langsung jalan. ya lo kayak gini. Lu juga. Baru ngerasain boy. Berlagak lupa ada kalau gini. Mbak Win ini punya anak yang bayi. masih kecil, anak bayi ya. Iya. Jadi tinggal silakan dulu. berkewajiban sebagai ibunya silakan. Iya. Terima kasih. Silakan Mbak Win. Tadi tinggal gue nih bully. Kayak lanjut ya. Iya lanjut yang kedua apa lagi? Yang kedua apa? Yang kedua sih yang berkesan yang pasti di 2019 itu juga ada kesan yang lumayan gue inget banget karena di tahun itu tuh pertama kalinya membernya tuh banyak banget nih untuk Paskib. Seingat gue tuh ada 20 sampai 25 ya kalau nggak salah. 2019. 2009, sorry. 2009, setahun setelah kita. Oke.
Setelah kita tuh member yang ikut tuh banyak banget gitu. Dan relatif anak-anaknya tuh usianya masih relatif muda. Seingat gue range-nya itu dari SMP sampai ada yang kuliah. Tapi kebanyakan tuh range-nya di SMP SMA. Itu challenge banget. Balik lagi, yang paham Paskib saat itu baru gue, Wiwin sama Dimas, bertiga orang. Tapi alhamdulillah sebelum mulai 2009 kita udah coba nyiapin nih. Tapi yang namanya nyiapin cuma berapa bulan kan. Anak-anak yang baru ikut Paskib ketemunya di tahun 2008 lu suruh siapin jadi ngelatih. Enggak ya. Cuma ya alhamdulillah gitu di situ kita ada dikasih kelancaran gitu. Anak-anak 2009 itu walaupun masih muda-muda semangat juangnya juga tinggi gitu. Terus ya alhamdulillah bisa lancar sih sampai terakhir. Tapi di situ gue inget ya maksudnya gue juga walaupun udah sering latih ada satu titik di tanggal 16 itu yang gue benar-benar ngerasa desperate banget saat itu. Kenapa tuh Mas? Kenapa? Ya karena entah kenapa hasilnya itu belum sesuai kayak yang diharapin aja gitu. Masih seingat gue masih ada potensi untuk salah yang bisa kelihatan orang banyak. Walaupun itu mungkin hanya di beberapa anak aja, nggak semuanya, tapi itu bisa berpotensi ngerembet ke yang lain gitu. Gitu. Belum lagi mikirin udah tinggal sehari gitu kan. Tapi di situ yang ngerasa kebantu pas teman-teman 2008 semuanya kumpul lengkap. Gue inget banget tuh sekali tuh ngumpul semua, datang semua, dan itu kayak ngasih energi baru banget gitu. Jadi emang, waduh kalau teman-teman tuh udah pada kumpul tuh gimana sih pas lu lagi capek, lu lagi jatuh tuh kayak bisa dapat semangat baru gitu. Itu gue ngerasain banget di 2009 gitu. Nama kenangan satu lagi yang paling yang kayaknya gue agak bakalan sulit buat lupa. Ini Pamungkas nih. 2005 kalau gue nggak salah ingat 2015 gitu. Pada saat pelaksanaan upacara di Monumen Proklamasi itu kita hampir nggak jadi ngejalanin. Kenapa gitu. tuh Mas? Karena saat itu kalau nggak salah ada wacana dari Pemda DKI Jakarta juga untuk menjalankan upacaranya di situ. Tadinya biasanya kan di Balai Kota kan, tapi rencana pindah ke situ gitu. Sampai ada obrolan akan ada serah terima dan segala macamnya. Dan itu udah tinggal H-2, sehingga gue udah tinggal H-2, akhirnya dapat kepastian, oke, kita bisa jalanin upacara di situ. Dilalahnya dapat lagi informasi. Biasanya kita pakai tiang petir tuh yang tugu yang besar yang ada di tengah-tengah tuh ya buat tiang bendera. Tiba-tiba dapat info ada dari keluarganya Bung Hatta salah minta supaya itu nggak dipakai sebagai tiang bendera, pindah ke tiang kecil yang sekarang kita pakai, yang di dekat patung. Itu pindah ke sana gitu, mau nggak mau harus di sana. Itu udah nggak bisa ditawar. Masalahnya kita selama latihan dari pertama sampai terakhir itu di situ, di tiang yang besar. Biasanya di situ. Biasanya di tiang yang besar. Itu lu cuma punya waktu hitungan jam udah, dan itu posisi udah sore, seingat gue. Udah sore, gimana caranya lu pindah dari tiang besar ke tiang kecil gitu. Itu luar biasa sih. Itu kalau nggak ada dukungan dari semua ya, cuma dalam arti ya anak-anak yang ikut Paskib, teman-teman senior yang ikut bantuin ngelatih juga, termasuk om tantenya gitu kan yang mastiin anak-anak tuh nggak kekurangan asupan makanan, minuman dan segala macemnya. Orang-orang tua yang bersedia datang saat itu, wah itu nggak bakalan kejadian sih menurut gua sih. Dan itu gua lega banget tahun itu bisa terus berjalan berjalan, dan anak-anaknya juga kayaknya kalau nggak salah dalam 1 atau 2 jam tuh mereka udah bisa langsung menyesuaikan ke tiang yang baru. Itu gue bersyukur banget sih jujur aja. Itu pertama kali. Dan kayaknya gue nggak bakalan lupa sih. Keren. Berarti kalau kondisi sudah kembali normal, diminta untuk melatih lagi, mau turun langsung atau mau mulai untuk melepas pelan-pelan sehingga diurus oleh Yang alumninya. Saya penasaran gitu loh. Insya Allah sih gue siap. Oke. Untuk menunjuk kalian gitu. Buat teman-teman menunjuk kalian. Teman-teman ditunjuk. plot twist siap untuk menunjuk kalian, gitu. Jadi siap-siap bagi yang kemarin Paskibra ya akan ditunjuk sama Mas Rian. Gak mungkin saya ditunjuk, tenang. Karena jujur loh, gue tuh udah ngerasain makin kesini ya, makin
ngerasain banget gitu jarak usia. Ya gua akuin lah, usia gua udah di atas lah ya. Oh iya, ya itu jelas. Makin kerasa banget gitu. Makanya kayak tahun-tahun terakhir tuh banyak dibantuin sama teman-teman gitu kayak Agi terus Agi. Dika, Rama Satrio, terus Sania juga termasuk yang bantuin, ada Ayu, ada siapa lagi, banyak banget lah ya teman-teman, sorry banget nggak kesebut semua. Itu teman-teman senior yang sering datang terus mau ikutan untuk bantuin adik-adiknya juga ya. Sekali lagi walaupun mereka dulunya bukan paskib dan di sekolahnya nggak semuanya aktif paskib, tapi mereka mau berkontribusi dengan caranya mereka melatih. Ngelatihnya mungkin nggak kayak pelatih paskib, nggak masalah, yang penting tersampaikan dan adik-adiknya ngerti. Oh itu kebantu banget karena apa ya, beda jarak 10 tahun aja itu ngerasa banget kalau Iya sih Mas. gitu. Jelas sih. Iya. Jelas banget. Iya, apalagi kan kalau dari yang ceritanya Sania, Rama itu kan ada yang beberapa tahun tuh dia ikut terus kan. Jadi mungkin udah plek tuh di kepala tuh. Udah Metode-metodenya kan. Gitu. Udah hatam lah. Iya. Udah ada kok penggantinya udah. Oh, calon-calon udah ada? Udah ada. Satu tim lah ya. Kita udah bisa bilang sudah ada lah tim pelatih saat ini di PKB-PPK. Makanya sebenarnya dari 2016 ke sini tuh gue udah agak lebih enteng. Gitu. Karena ada teman-teman gitu, ada mereka. Kandidatnya udah ada ya? Mungkin Jangan. mau disampaikan, tapi jangan dulu. Silakan ditonton di episode selanjutnya. Mas Rian akan mengungkapkan siapa kandidat selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Kandidat terkuat. Colongan. Tenang aja. Yang memutuskan terakhir tetap ketua paskib. Jangan sentuh saya. Oh iya, lu masih ketua paskib ya? Kagak turunin. Apa sih gua turunin Mas? Lama banget kan turun-turun. Pelatihnya dulu serah terima, baru ketua paskibnya nyari penerus. Jadi gitu. pelatihnya kalau pelatih ada penerus baru ketuanya ganti. Betul. Bener-bener nih. Oh, oke. Ini mah lu pasti dukung Mas Rian ganti. Biar ganti. Oke Mas, kedepannya Mas, harapan Mas Rian di Paskibra PKB PPK ini apa sih? Ya balik lagi ke konsep awal di organisasi ini gitu. Kita tuh keluarga besar dan om tante yang semua juga dari dulu sering bilang ya, yang penting itu kita guyup. Oke. Iya. Mungkin gue di sini banyak terlibat di Paskibra gitu. Tapi semasa pandemi ini selama 2 tahun kita nggak ada upacara di lapangan Iya, kan. benar. Betul. Mulai muncul nih teman-teman kayak Tio, Iya. teman-teman yang lain gitu kan. Yang ikutan juga di panitia kemarin 17-an dalam 2 tahun terakhir yang ya lu kontribusi di organisasi ini nggak harus sebagai anak paskib. Mungkin kalau paskib kadang-kadang ada yang mikir, wah gua nggak mau nih panas-panasan, atau udah bukan masanya gua, atau itu bukan apa sih kalau kata anak-anak sekarang, bukan passionnya gue. Passion. That's not my passion. That's not my Nggak passion. apa-apa gitu, cuma yuk guyup, yuk kumpul gitu. Karena makin kita banyak yang kumpul, makin banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita jalanin gitu kan. Makin banyak ide-ide, makin banyak kontribusi yang bisa kita lakuin buat organisasi. Ya big picture-nya, garis besarnya bisa buat negara juga gitu. Ya kita kumpul lah gitu. Benar sih. Oke. Nah, buat Om dan Tante ya, mau ada pesan-pesan nggak buat om dan tante kita dari generasi penerus? Ya apa ya, yang pasti terima kasih banyak gitu ya buat om tante semuanya yang udah percayain ngasih kepercayaan ke saya gitu secara pribadi juga ya untuk ngelatih dari tahun 2008 sampai sekarang, kenal dan bisa masuk ke organisasi ini. Saya juga jadi banyak pengalaman, banyak belajar, tapi balik lagi yang namanya kita organisasi kan kita pengen ada yang nerusin. Benar. Dan Ada mungkin regenerasinya. sekarang kita jadi sering jadi lucu-lucuan gitu ya. Lu dulu kenapa sih ikut paskib? Disuruh orang tua, disuruh gini, dibohongin dan segala macam. Tapi emang ikatan keluarganya itu yang paling kuat gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita perlu upayakan lah gitu. Keluarga kita siapa yang bisa kita ajak untuk ikut di dalam organisasi ini gitu. Gue sendiri ya karena gue udah punya 4 anak nih, gue udah mulai mikir ke depannya sama Wiwin nih yang selanjutnya nerusin tongkat estafet gue sama Wiwin sebagai generasi 4 siapa nih gitu kan. Oke, udah mulai mikirin Gitu. tuh. Itu juga harus mikirin karena kalau nggak gitu kita dari keluarga besar nanti mengerucut. Iya. Makin kecil jumlahnya gitu. Iya. Itu sih yang yuk kita sama-sama ya walaupun istilahnya secara lucu-lucuan nanti jadi bercandaan gitu ya. Ya tapi emang rata-rata semua gitu.
orang tua kita, om tante kita juga dulu kan karena nyupirin Eyang, Iya. ketemuan, terus kumpul, Akhirnya jadi kompak, saling kenal. saling kenal kayak gitu ya. Kita juga sama gitu. Iya. Jadi ya kita terusin aja yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan ya organisasi ini makin guyup lah ke depannya. Dan makin besar juga ya. Jadi Besar anggotanya juga. ya bertambah gitu ya. Betul. Jadi maunya kan orangnya nggak Nggak lu lagi Iya. lah. lu lagi. Jadi buat om tante sekalian yang punya Anak. generasi Iya. ke berapa kita generasi Tiga. ketiga ya. Iya. Yang mungkin boleh SMP, SMA, kuliah. Nah, kalau pada saat nanti kita akan mulai latihan lagi dan kondisi sudah normal, silakan diajak anak-anaknya gabung di Paskib atau mungkin bisa gabung juga di G3 kita ya, Iya, G3 G3. PKB PPK ya. Jadi minimal kita jadi bisa guyup kayak gini. Benar. Tio bukan dari Paskib kan? Bukan. Nah, karena gabung di G3-nya jadi Kelihatan. Paling putih. iya. Gua pernah bilang Lagi rumah gua cuy. Gua pernah bilang nih orang gak pernah kena matahari, gampangnya Ed Fortuner nih film gua. Bening bener. Tapi sekarang udah mulai berjemur gara-gara pandemi. Oh iya. Jadi kewajiban ya pagi-pagi ya. Gitu. Oke. Terus berarti kalau itu harapannya ke depan ya semoga apa yang kita sama-sama harapkan yaitu keguyupan ini Keguyupan, iya, benar. tetap terjaga Mas ya. Iya. Jadi jangan sampai putus silaturahmi sih antara Generasi sama anggota, penerus, ya. generasi penerus, generasi ketiga. Bahkan kita berharap juga ya kalau semakin banyak orang yang bisa kita jadikan saudara, Benar. pasti akan menjadi lebih baik ya. Iya. Betul nggak Mas? Betul. Betul gitu Karena ya. makin kesini kan kayaknya kalau kita makin banyak untuk guyup juga banyak aktivitas baru yang mungkin bisa kita lakuin sama-sama kan. Ya, Gitu. Jadi banyak selalu ide, Iya. banyak pemikiran gitu Iya. kan. Benar Mas. Ya jadi itulah kegiatan bukan kegiatan tapi narasumber kita hari ini Iya. Mbak Wiwin dan Mas Rian sebagai pelatih Paskibra Paskib. dari PKB PPK. Yang pasti kita berharap semuanya sehat-sehat. Amin. Betul dan Mbak Wiwin juga yang saat ini sedang berhalangan karena sedang Iya, melakukan baik. kewajiban seorang ibu. Juga anak-anaknya juga ada yang meneruskan lah. Benar. Jangan sampai terputus di Mbak Wiwin dan Mas Rian saja. Iya, Iya amin. nggak? Dan cepat ketemu tuh regenerasinya Mas Rian dan Iya Mbak Win. buat pelatihan. Biar saya bisa turun juga, biar gue bisa gantian gitu. Iya gak sih? Iya. Kalau lu pasti kedukung. Kurang satu sih ini. Apa? Baru ada 3 pengibar sama 1 pembawa baki. Oh iya. Dan pasnya masih kurang. Dan pasnya masih kurang. Kita masih butuh dan pas. Jadi ya semoga kondisinya nanti bisa ke depan masih bisa kembali melakukan baris-berbaris di lapangan Amin. yang menjadi kebanggaan Amin. kita lah. Amin, Gitu amin. ya. Iya. Oke Mas Rian, thank you banget. Terima udah kasih bikin Mas jemput Rian. tempat. Iya. Terima Terus, kasih juga ntar untuk Mbak Win. Ya, Mbak Win, makasih. Iya, makasih ya. Gila. Oke deh. Baik semuanya, terima kasih banget hari ini sudah ngikutin ngobrol-ngobrol kita sama Mas Rian dan Mbak Win. Hampir kebalik gue. Mas Rian dan Mbak Win. Next podcast pasti akan kita angkat tema yang lebih menarik lagi. Iya. Semoga obrolan kita kali ini juga memberikan satu nilai ya untuk teman-teman juga untuk generasi ketiga yang mungkin belum aktif juga nih. Yap, betul untuk, banget. Untuk kita guyup sama-sama gitu Betul. di sini. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa di subscribe ya Iya. dan dinyalakan loncengnya. Iya. Jangan lupa PKB PPK TV. TV, Nah, PKB, PPK TV. Jangan lupa juga di promosin ke teman-teman sekolahnya. Iya, Wih. share sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata kita punya aktivitas yang menggali nilai Iya, betul. seseorang di dalam PKB PPK. Iya, apa minimal biar gue lebih terkenal sih sebenarnya. Tujuannya sih itu. Iya. Oke deh, sampai kita mulai lagi di next podcast ya. Yap. Oke, thank you semuanya. Thank you semua. Bye-bye. Bye.